selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader ya. Hari ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold ya atau XAU USD di waktu hari ini ya, di tanggal 23 November 2021 ya. Jadi minggu terakhirnya bulan November ya. Jadi kalau kita lihat yang kemarin trading plan yang kemarin gold itu menyentuh benar sampai ke area resisten di sini ya. Tapi malah lebih menjebol area resisten sehingga perkiraan untuk hari ini gold masih akan turun lebih dalam lagi, bisa menyentuh area di sini, trendline di sini ya. 1780-an lah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang planning kemarin kita memperkirakan TP-nya sampai di sini, kemudian tercapai dan malah lebih dalam lagi ya. Hapus dulu ini ya. Nah, kenapa bisa gold sampai seperti itu? Ini adalah pola pembalikan arah ya, pola pembalikan arah tren. Kita abaikan ini disebut dengan pola-pola pembalikan arah sebenarnya, yaitu ini bisa kita bilang triple top, atau di sini karena hampir sejajar ya, ini bisa kita bilang juga head and shoulders ya. Jadi ada head, ini ada kepalanya, ini bahu kiri, bahu kanan, jadi seperti itu ya. Kemudian trend line-nya adalah ini neckline-nya ya. Jadi begitu neckline di breakout, kemudian dia ngeritestnya nggak sampai di sini ya, di neckline ini, tapi dia ngeritestnya di area support, area yang dulunya support menjadi resisten gitu ya, di sini, kemudian turun lebih dalam ya. Jadi seperti itu. Nah, gold, apakah bisa kita bilang gold ini akan bearish ya trennya? Bisa ya. Jadi secara time frame H1 itu sebenarnya bearish ya. Jadi di sini sudah kita bisa lihat sebenarnya waktu itu ya. Jadi dia membentuk puncak, kemudian di sini mencoba untuk meraih puncak di sini, tapi ternyata lebih rendah ya. Kemudian dia turun, kemudian dia mencoba membentuk puncak lagi lebih tinggi dari ini, tapi nggak bisa, sehingga harga terus turun ya. Nah, ini di sini pun sebenarnya kita sudah bilang trennya adalah bearish. Kemudian kemarin kita open posisi sell ya. Nah, di sini di H1 itu sebenarnya sell ya, artinya trennya sudah jelas bearish, kemudian beneran turun ya. Cuma kalau kita time frame yang lebih besar ya, kita lihat di time frame H4 ya. Nah, sebenarnya ini H4 ini sudah terbentuk ya pola. Jadi kalau misalnya ini adalah high low, lower low, ini high low, kemudian ini lower low ya, biasanya dia akan bentuk high low lagi. Kemudian mungkin di area di sini ya, di ini udah mulai tanda-tanda penurunan lagi, atau dia balik ke sini dulu ke 18, kemudian baru turun ya, menyentuh area di sini. Nah, H4 akan menjadi pola reversal trend, atau kita udah memprediksi dia akan terus turun itu apabila membreakout trend di sini ya, garis trend ini ya. Jadi kalau digambar ini ya, kita time frame yang lebih gede ya untuk melihat di daily ya. Jadi di daily kita bisa lihat time frame yang ya, kemungkinan dia bisa menuju ke area di sini ya. Kalau secara daily 1766 selama ini udah di breakout ya, dia masih akan terus bullish ya, kemungkinan masih bullish. Atau kalau ini di breakout ya udah, berarti dia akan turun dalam waktu yang lebih panjang lagi ya, dalam jumlah yang lebih besar lagi penurunannya. Nah, itu adalah trend line di daily. Kemudian kalau di 4 jam ya, kalau di 4 jam atau di daily kita bisa gambar dari sini ya.
Nah, kemungkinan dia akan nge-retest area ini ya untuk buy selanjutnya ya. Dan di sini memang ada area yang cukup kuat ya. Kita gambar. Ini adalah area ya. Area demand-nya gold yang cukup kuat karena di sini ada pergerakan candle bullish yang lebih dari 2 kali ya, 3 4 ya. Jadi ini ada kemungkinan harga itu menuju area di sini ya, itu di 1788 ya. Nah, di sini juga tepat dia sampai 1780 sampai 1788 ya. Nah, kita bisa pasang buy, kita open posisi buy ketika dia menyentuh area di sini. Nah, kita coba turunkan time frame di H1 atau time frame di H4. Jadi sudah jelas seperti ini ya. Nah, sini di sesi Eropa ya sudah mulai masuk. Itu pergerakannya mulai agak lemot ya, atau tidak begitu gini ya untuk pergerakan candle ya. Nah, di sini kemungkinan dia akan menyentuh di sini ya, kemudian baru dia melanjutkan naik ya. Jadi prediksi saya itu akan bisa seperti ini turun ya, kemudian dia naik, kemudian dia nge-retest, breakout ya. Itu untuk opsi 1 ya. Kemudian kalau ini di breakout ya, di area ini di breakout, kemungkinan gold akan menuju ke 1900. Nah, 1900 mungkin bahkan di breakout ini, area ini ya. Kemudian bisa juga gold tidak melanjutkan tren naik ya, bisa dia turun ya. Jadi kemungkinan misalnya gitu ya, kemudian ini di breakout ya, jadi bisa seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat dia tidak akan mampu dalam waktu singkat untuk membreakout ini ya, karena ini sudah area yang cukup oversold ya bagi gold. Jadi dia bisa menguji dulu area resisten yang kuat sebelum dia melanjutkan penurunan, dan juga diperlukan juga data fundamental untuk mendukung dia bearish ya gold. Jadi kalau secara daily tadi kita lihat itu adalah area ini adalah area yang sangat demand yang benar-benar kuat ya, yang banyak artinya buyer yang menunggu di area ini. Sampai nanti kalau secara daily ya, saya lihat daily itu kan menggambarkan pergerakan dalam jangka waktu mingguan biasanya ya. Jadi sampai nanti dia bisa ke sini ya, sebelum lebih dalam lagi mungkin dia untuk turunnya ya. Setelah menyentuh 1900-an ya, 1900 mungkin 20 ya, 40, dia bisa turun drastis. Jadi masih ada peluang kalau saya lihat ya, secara fundamental kemudian juga secara teknikal itu masih ada peluang untuk membentuk high baru lagi sekali ya. Habis itu baru dia turun dengan tren yang benar-benar menunjukkan tren bearish ya. Jadi di sini kalau kita di daily kita anggap ini grafik 1 ya, atau gelombang 1, ini gelombang kedua, ini kalau ini adalah gelombang ketiga, maka dia di sini adalah membentuk gelombang keempat. Yang penting tidak menembus area di sini gelombang kedua, sehingga dia bisa menuju ke gelombang kelima ya. Jadi seperti itu kalau berdasarkan teori Elliott Wave. Tapi kalau ini di breakout ya, trend line ini kemudian area ini di breakout, berarti memang gold sudah trennya sudah bearish. Tapi kalau enggak, dia masih ada peluang untuk mencapai high baru ya. Jadi kita tunggu timing yang pas ya untuk open posisi di area di sini ya. Kita lihat, karena secara daily ini
candle bearish itu sangat besar ya, sangat besar, sehingga ini biasanya sih tidak mungkin hari ini untuk dibalas dengan candle bullish yang besar, kecuali ada news yang begitu kuat yang mempengaruhi gold untuk melanjutkan tren bullishnya ya. Jadi kemarin ada pernyataan dari Joe Biden terkait dengan pimpinan The Fed ya, itu yang membuat harga gold bisa drop sampai di sini ya. Walaupun secara real di kejadian inflasi di Amerika masih tinggi dan beberapa negara juga inflasi tinggi, dan juga beberapa negara juga mengalami krisis energi. Nah, itu masih menjadi acuan untuk alasan secara fundamental gold masih naik. Cuma yang membayang-bayangi dari tren bullishnya gold adalah tapering ya, isu tapering dan kenaikan suku bunga ya. Jadi kalau dengan digantinya misalnya Jeremy Powell ya, itu berarti mungkin ada kebijakan yang berbeda ya. Jadi itu yang dinanti diantisipasi oleh para trader dan juga para investor atau market ya, sehingga dropnya kuat dan juga di indeks dolar juga menguat tajam ya. Kalau kita lihat indeks itu DXY ya, ini sudah menyentuh 96. Di kemarin saya sempat gambar garis resisten di weekly, jadi dia menyentuh area resistennya ya, ini ya area resisten. Apakah dia masih akan naik sampai ke sini satu minggu ini ya, habis itu baru dia drop? Bisa saja ya, jadi seperti itu. Ini adalah ada area supply, area ya, ini membentuk pola double bottom ya, kemudian dia menembus area pola double bottom, retestnya di sini ya, kemudian dia naik. Nah, biasanya sih di sini jadi resisten areanya ini, kemudian dia mungkin akan turun dulu baru bisa naik lebih tajam lagi untuk ke area-area di sini ya. Jadi seperti itu. Itu untuk indeks yang biasanya juga mempengaruhi mata uang yang lainnya. Oke, gold. Untuk gold hari ini saya akan tunggu buy ya, untuk open posisi buy. Saya akan tunggu pola candle di H4 ya, di area ini atau di area trendline ini ya. Saya tunggu area gold di sini untuk open posisi buy. Jadi ini rencana saya adalah pasang long position ya. Oke, dengan target di sini ya, 1861. Oke, resikonya ada di ini agak panjang ya, 1752 lah ya, 1752. Oke, 1752, kemudian price ini adalah 1770 ya. Nah, itu sebenarnya ini ya, pergerakan kemungkinan di minggu-minggu selanjutnya ya, atau bisa lebih tinggi, itu bisa ke area, jadi masih ada peluang ya untuk ke 1900 kalau kita hold swing trade. Nah, itu bisa, itu rasionya 1:3. Jadi buy di 1787, kemudian stop loss di 1752, kemudian target profit maksimum itu di 1900 ya. H itu untuk
jangka panjang ya, swing trade. Untuk jangka pendek hari ini ya kita bisa masih open posisi sell ya, kita tunggu di area di sini. Jadi bisa short sell ya. Ya kita tunggu di area di sini untuk sell ya. Tapi kalau sell mungkin agak rasionya kecil ya, kecil. Jadi ya masih kecil, jadi sekitar 1,3 dengan target profit itu di 1788, open posisi 1816 ya, stop loss di 1837 ya. Mungkin itu untuk hari ini ya. Kalau ini nggak tersentuh ya udah abaikan ya. Kalau kita open posisi sekarang itu lebih banyak risiko ketimbang gini ya, dengan stop dengan TP. Kalau untuk di sini sekarang kita open posisi sell gitu misalnya, apakah bisa saja. Stop lossnya kita turunin ya di sini. Stop lossnya di jadi seperti itu. TP-nya di sini ya. Bisa seperti itu. Kalau kita time frame yang kita gunakan lebih kecil. Time frame H1. Jadi bisa itu ya. Sekarang kita open posisi sell, stop lossnya kita arahkan di sini, di atas ini ya. Itu kalau ya ini, kalau dia berhasil breakout ini, karena takutnya dia membentuk pola double top ya, dia sini naik kemudian menuju ke sini kemudian baru turun, bisa seperti itu ya. Kalau saya sih mending jangan sell sekarang, kita tunggu di sini untuk pasang sell posisi ya. Jadi seperti itu ya. Cuma di sini rasionya masih sangat kecil ya. Kita bisa sell di area sini ya. Nah itu sih saran saya ya. Okay. Kemungkinan dia kalau saya sell dia akan nunggu di area di sini, kemudian sell, ada top stop loss di sini ya 1835, TP-nya di 1887. Atau bisa tunggu opsi buy ya, apakah tercapai hari ini untuk kita buy atau besok. Oke, mungkin sekian ya dari penjelasan saya mengenai pergerakan gold hari ini ya. Silakan like kemudian share video ini, kemudian jangan lupa komen ya, dan juga aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video update terbaru dari kami ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.